Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan Fred Lever Attack yang susah dibendung ketika buah hitam menerima pengorbanan dari putih. Dan semua kemungkinannya akan kita bahas. Dan partai ini teman-teman pernah dimainkan oleh Paul Moropi dengan varian-varian tertentu dalam pertandingan caturnya teman-teman. Dimulai dari E4 oleh putih, E5 dijawab oleh hitam. Ini bisa menjadi pembukaan Italia atau menjadi pembukaan Ruy Lopez teman-teman, tergantung dari pengembangan dari perwira sebelumnya atau sesudahnya. Kuda F3 dijawab oleh putih, kuda C6 untuk menjaga pion yang di E5, tujuan dari hitam. Gajah C4, kuda F6, dan ini mengarah kepada pembukaan Ruy Lopez teman-teman. Kuda G5, kesalahan dari hitam ini langsung dihukum, dan sebenarnya ketika di posisi ini teman-teman tidak mengeluarkan kuda F6 tidak akan seperti ini teman-teman kejadiannya dari partai. Tapi ketika teman-teman menemukan permainan ini, kita akan praktekkan sampai tuntas. Di posisi ini kerap kita temui karena target adalah pion yang di F7 dari putih. Jawaban hitam terbaik hanya D5 di posisi ini. E kali D5. Dan jika di sini dipukul oleh kuda teman-teman, maka teman-teman praktekkan ini teman-teman. Kuda memukul pion F7. Ancamannya adalah benteng yang di halapan dan juga menteri. Langkah terbaik tentu dipukul ini, bukan? 90% dari pemain catur ketika mendapati posisi ini tetap dipukul kuda yang di F7. Datang langsung menteri F3. Cek. Pilihan langkah dari hitam ketika dicek oleh menteri ini teman-teman. Bisa ditutup dengan menteri atau raja menghindar. Kita akan kupas satu-satu. Ketika raja ini menghindar ke G8, itu langkah sangat konyol. Akan datang cek oleh gajah memukul kuda. Apakah dipukul oleh menteri pilihannya atau ditutup dengan gajah? Kalau ditutup dengan menteri, maka kembali cek lagi. Gajah ke-6 itu percuma karena langsung checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri cek F3. Kemungkinan yang kedua, bagaimana ditutup dengan menteri? Jika ditutup dengan menteri, maka bisa dipukul kuda ini dengan cek. Setelah di sini teman-teman, kemanapun lari raja hitam ini, apakah ke E8 atau bergeser ke E7? Misal ke E8 langkah terbaiknya, maka dipukul sekaligus cek, dan setelah dipukul oleh menteri, maka di sini dipastikan putih unggul satu pion sekaligus dengan posisi teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri F3. Kemungkinan terakhir, bagaimana kalau raja lari ke E8? Tentu di sini kembali perwira yang dibuang atau kuda tadi yang dibuang di F7. Keuntungannya dari putih tetap bisa rokade, sementara hitam tidak bisa karena sudah menggerakkan rajanya. Baik. Di saat posisi ini kemungkinan terakhir teman-teman adalah terbaik dan umum dimainkan oleh para pemain catur dengan mendekatkan rajanya ke E6. Di sini akan datang kuda ke C3 teman-teman. Jelas bahwa target kuncian dari kuda yang di D5 ini untuk diambil, sementara tidak bisa digerakkan dikarenakan terpin oleh gajah. Terbaik di sini untuk melindungi hanya dengan kuda ini ke E7 teman-teman. Di posisi ini teman-teman jangan takut, langsung rokade pendek untuk menyiapkan serangan lebih lanjut. Terbaik di posisi ini untuk hitam adalah E6
C6 teman-teman. Kalau di sini sudah C6, naikkan D4. Kalau tidak dimakan, tentu ini masalah untuk buah hitam. Dan setelah dimakan, langsung datang benteng cek ke E1 teman-teman. Di posisi ini banyak kemungkinan. Raja bisa lari kemanapun dia sesuka dia. Misalnya dia ke D6, maka akan datang gajah F4 cek. Dipukul oleh kuda, menteri cek. C5, menteri ke E5. Pilihannya atau yang terbaik di sini adalah ditutup dengan kuda. Kalau dia mukul gajah, tentu bisa mat dengan didatangi menteri nantinya. Kalau dia menutup dengan kuda, teman-teman, maka dicek oleh pion. Pilihannya sangat banyak. Apakah raja ini mau lari atau mau mukul gajah? Dan jika dia mukul gajah, menteri ke E2. Dia mukul lagi kuda, maka dipastikan ini mat. Datang benteng yang di A ke B1 untuk melindungi pion. Sekarang raja tidak bisa kembali lagi. Jika di sini kuda F4, maka di close checkmate dengan benteng B3. Atau misalnya di sini, di saat benteng di B1 dijawab D3, maka di close checkmate dengan menteri memukul pion sekaligus checkmate, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat cek dengan benteng E1. Kita sudah praktekkan tadi yang kemungkinan raja ke D6. Bagaimana kalau raja ke D7? Pukul kuda ini, teman-teman. Ajak pertukaran. Setelah dipukul dengan kuda atau dengan pion, pukul lagi dengan gajah. Dipukul dengan pion, maka di sini dipukul dengan menteri. Cek ini pilihannya apakah bergeser ke C7 atau ditutup dengan gajah. Saya praktekkan dulu ketika ditutup dengan gajah. Ditutup dengan gajah, datang gajah F4, menteri F6, dilanjutkan dengan gajah ke G5. Setelah gajah ke G5 ini, teman-teman, pilihannya untuk melindungi gajah yang di D6 ini dari hitam. Terbaik adalah F8 karena tidak mungkin mengadu menteri. Setelah bergeser ke F8, cek dengan benteng. Ini apakah dipukul dengan menteri atau dia lari. Kalau lari ke E8, ke D8 dari hitam, tentu langsung checkmate. Misalnya lari ke D8, maka dipastikan checkmate. Baik. Bagaimana ini solusinya? Hanya satu, yaitu memukul benteng, karena tidak mungkin dengan gajah, pasti dengan menteri. Dan setelah dipukul dengan menteri, maka datang gajah mukul menteri. Raja kali gajah, di sini cek lagi oleh benteng. Pilihannya lagi-lagi, kalau dia menghindar dari penjagaan gajah gelapnya, akan dipukul. Ketika dia ke D7, maka langsung dikunci dengan benteng. Ke D8, langsung diserang tanpa henti, teman-teman. Hanya ditutup dengan gajah, tawaran terakhirnya. E7 dan di sini ke C8 untuk menghindar dan sekaligus checkmate nih, teman-teman. Baik. Kembali ke posisi di saat cek. Tadi bagaimana kalau menghindar? Tadi yang kita peragakan adalah ditutup dengan gajah gelapnya oleh hitam. Sekarang menghindar ke C7. Setelah menghindar ke C7, teman-teman cek dengan gajah F4. Setelah dicek oleh gajah ini, mustahil ditutup dengan menteri, pasti ditutup dengan gajah ke D6. Menteri ke C5. Lagi-lagi di sini
Pilihannya apakah lari ke B8 atau ke D7. Ditutup tidak bisa. Jika dia ke D7, dipastikan mat. Baik. Bagaimana dia kalau lari ke B8? Setelah lari ke B8, teman-teman tidak usah basa-basi, langsung pukul dengan menteri saja. Cek. Karena tidak ada alasan untuk tidak dimakan. Dan setelah dimakan, masalahnya tetap checkmate. Itulah dari serangan Fred Lever Attack. Walaupun kalah satu benteng penuh dari putih, tapi dia membunuh pada akhirnya, teman-teman. Silakan dianalisa, teman-teman, atau ada masukan dari teman-teman dari langkah per langkah yang kemungkinannya bisa lolos dari cengkraman serangan Fred Lever Attack yang dimainkan oleh hitam ini, teman-teman. Tajam serangan ini, teman-teman, tapi ketika salah memainkan, teman-teman, bisa menjadi terbalik perahu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.